senior-senior yang pertama itu mulai kita sebut, katakanlah kita sebut Sosadi Condro, Agus Rumansara, Deki Rumarope, sebagai jaringan yang cukup besar di tanah Papua. Mengurus jaringan seperti Fokker itu tidak mudah. Apalagi Fokker yang punya partisipan itu sampai 110. Walaupun jatuh bangun tapi masih bertahan sampai sekarang ini. Fokker sudah punya sistem jaringan yang ditaruh oleh senior kita itu cukup baik sebenarnya. Dan sudah hitung dan pada saat awal itu sudah membagi Papua ini jadi 5 region. Hai kamu semua, bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Saat ini, kamu bersama dengan narasumber yang sudah bersama dengan orang, akan kita berbincang-bincang ringan. Oke, langsung saja kita menyapa narasumber kita, Bapak Abner, apa kabar? Baik, terima kasih sudah datang. Ya, puji Tuhan. Sebelum itu kita akan berikan waktu kepada Bapak Abner untuk memperkenalkan diri secara singkat supaya mungkin yang belum tahu bisa mengetahui. Baik, terima kasih. Saya Abner Mansai. Hari-hari itu ada di Fokker LSM Papua, lebih khusus di sekretariat untuk menjaga sekretariat, tapi sekaligus bersama kawan-kawan di sekretariat untuk bagaimana mengurus jaringan Fokker ke depan. Baik, jadi tema kita saat ini yaitu kita akan berbincang dengan Bapak Abner terkait bagaimana jejaring-jejaring LSM di tanah Papua ini awal mula. Pertama kali tahun 90-an itu beberapa referensi yang saya dapat itu tahun 90 mulai bergerak itu di tanah Papua. Nah, sebelum itu kita akan bertanya-tanya, berbincang dengan Bapak Abner sebagai aktivis yang sudah lama bekerja dari tahun 90-an sampai saat ini masih eksis. Bapak, kapan ini historis dari Fokker LSM Papua ini? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara jejaring kerja-kerja LSM di Papua, kita mulai dari tempat yang kita lagi bikin podcast. Ya, ini YPMB. Ini adalah satu organisasi LSM yang paling pertama di tanah Papua. Dari awal mulai jalan pelan-pelan sampai gedung ini, dan disinilah itu tempat di mana menghasilkan banyak aktivis LSM dari sini. YPMD didirikan tahun 80-an dan itu jadi bakal di mana kemudian banyak aktivis mulai bergerak dan terus bekerja di dunia LSM untuk kepentingan masyarakat di tanah Papua. Sampai termasuk saya salah satu generasi di mana belajar di tempat ini untuk kemudian bisa kerja terus. Nah, kenapa harus mulai dari kantor ini? Karena lahirnya Fokker itu juga inisiatif dari kantor ini. Jadi 80-an sampai 90-an itu ada situasi yang perlu ditangani oleh senior-senior kita dahulu terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada saat itu. Nah, sebelum sampai ke sana, selain YPMD, ini adalah kantor YPMD, Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa. Sekarang dia berubah nama jadi Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, selain ini ada beberapa organisasi lain yang ini sudah cukup lama seperti PPMA, kemudian ada LBH Papua, ada Yayasan Rumsram di Biak, ada Yasanto di Merauke,
ada P5 Monemani di Paniai, dan ada beberapa organisasi lain yang berdiri setelah IPMD. Nah, memasuki tahun 90-an itu kemudian dengan banyaknya rencana pembangunan dari pemerintah pusat ke Papua, dan ada kekhawatiran dari senior-senior kita pada saat itu terhadap rencana pembangunan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat di Papua. Maka dalam beberapa diskusi kemudian sampai pada satu titik di mana di tahun 91 mereka bentuklah Fokker dengan pemikiran bahwa ini tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, tapi perlu ada satu wadah untuk bagaimana supaya kita kumpul, kita diskusi tentang situasi yang ada di tanah Papua. Jadi kemudian LSM-LSM tua ini dong kumpul dan kemudian dong bentuklah atau mendirikanlah Fokker pada tahun 1991. Itu hampir beberapa organisasi tua seperti YPMD, PPMA, LBH, ada Yasanto di Merauke, ada Rumsam di Biak, ada P5 Monemani, ada beberapa organisasi lain termasuk organisasi-organisasi yang berbasis gereja waktu itu Katolik, kemudian GKI, termasuk Universitas PSL Uncen yang pada saat itu ada di Manokwari yang sekarang Unipa, dan mereka sepakatlah bahwa perlu kita bangun satu forum bersama untuk bagaimana kita salurkan pemikiran-pemikiran kita kumpul, kita diskusi, itu bisa jadi satu kekuatan untuk melakukan advokasi dan lain-lain. Maka di tahun 91 30 Agustus mereka Forum Kerjasama LSM Papua. Iya, memang kalau mengulas balik kemarin sempat cerita-cerita dengan Bapak Denny juga, ternyata awal itu juga tidak terlepas dari teman-teman Bapak kalian waktu itu, Bapak Denny, Bapak Abner, dari gereja teman-teman PAM sempat cerita-cerita dengan kumpulan-kumpulan teman-teman PAM yang memang awal mula. Ya, setelah itu, jadi setelah proses itu Fokker didikan oleh para senior kita, memang itu tidak begitu saja jalan dengan ini. Tapi Fokker juga pada saat itu ada ada banyak hambatan karena memang ini berhadapan dengan banyak situasi pada saat itu. Dan kalau bilang soal generasi, kita itu mungkin ada pada generasi keempat dari senior-senior kita pada saat itu, karena senior-senior yang pertama itu mulai kita sebut, katakanlah kita sebut Sosadi Condro, Agus Rumansara, Bambang Wijayanto, Sadra Kamebu, Deki Rumaropen, mereka ini angkatan-angkatan pertama yang kemudian menggagas banyak hal. Di bawah mereka ada generasi berikut seperti kalau kita sebut Irianto Yakobus, ada beberapa nama yang memang kemudian hasil dari diskusi-diskusi di tempat ini juga. Kemudian ada generasi berikut lagi sebelum kita. Sebenarnya ada generasi berikut lagi di bawah para senior ini. Kemudian kitong ini ya seperti diceritakan, jadi kitong ini kan kumpul dari organisasi-organisasi bukan LSM ya. Jadi pemuda gereja, terus dari mana-mana, sih ada yang mahasiswa dari organisasi mahasiswa, itu kemudian terorganisir di luar dulu, tapi ini kayaknya tidak bisa ini. Jadi kemudian kantor ini tempat berkumpul, kita mulai kumpul belajar pelan-pelan, jadi sampai akhirnya ya sudah, ini kayaknya
ini bagus, ini dari kumpulan-kumpulan ini menyalurkan bukan keinginan tapi harapan-harapan kita untuk lihat situasi. Oh, ini memang mungkin perasaan itu ada di luar sana itu kayaknya di sini bisa disalurkan. Idealisme di situ. Nah, itu kemudian maju lagi ke generasi berikut. Jadi lahirlah YALI segala macam, itu Yayasan Lingkungan Hidup YALI. Itu dari proses-proses itu. Nah, baru nanti dari YALI kemudian lahirlah generasi-generasi seperti ada Max Binur, ada Swepto Manufando, Andi Saragi, Ristianto, Bustar, Maitar. Ini generasi berikut lagi. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya kita bilang itu, kalau saya sendiri secara pribadi menghitung itu, kita generasi keempat, rombongan ini ke bawah itu udah Max, Andi, Riz, ada beberapa itu generasi kelima lah. Itu kalau secara pribadi saya itu generasi. Nah, baru kemudian ada generasi berikut lagi. Karena sampai ke situ itu terorganisir cukup baik. Generasi sampai ke generasi dalam itu organisasinya cukup baik. Nah, Fokker dalam konteks itu sebagai satu jaringan atau forum bersama LSM di Papua itu, anggota yang disebut sebagai partisipan itu sudah memang tersebar di beberapa kota besar di Papua, Manokwari, Sorong, Jayapura, Biak, Merauke, bahkan sampai ke Paniai, Wamena. Itu beberapa kota besar itu Fokker sudah punya jaringannya yang partisipannya, dan sudah mulai bergerak untuk bagaimana jaringan itu dibentuk dengan baik. Bagaimana Bapak waktu itu dengan kawan-kawan menghadapi tantangan bagaimana mengorganisir jumlah LSM di tanah Papua ini? Iya, Fokker punya beberapa sebagai jaringan yang ini cukup besar di tanah Papua. Bukan hanya di tanah Papua, bukan hanya di Papua, tapi Fokker itu salah satu jaringan LSM di Indonesia yang walaupun jatuh bangun tapi masih bertahan sampai sekarang ini. Jadi ada banyak secara nasional itu, ada banyak jaringan-jaringan di daerah yang terkoneksi ke nasional. Kalau kita bicara nasional itu ada Walhi, awal-awal Walhi cukup lama, Aman itu baru saja. Tapi jaringan-jaringan tua yang secara ini ada beberapa jaringan lain. Nah, secara dari daerah itu ada beberapa jaringan di lokal yang terkoneksi ke nasional. Hampir di semua pulau-pulau besar itu ada jaringan. Nah, Fokker itu salah satu yang terkoneksi ke jaringan nasional yang cukup bertahan lama walaupun jatuh bangun. Nah, pada saat kita mulai jalan itu YALI dan segala macam itu Fokker juga ada pada masa yang agaknya menurun lah. Nah, pada saat masa kita itu Fokker, kemudian kita sempat ikut diskusi bagaimana membangun Fokker kembali. Nah, pada saat itu masuklah Budi Setianto. Kita punya kakak satu, Budi Setianto, masuk pada saat itu. Dia dan kemudian ada Kenny Mayabubun, orang-orang yang paling punya jasa besar dalam menjaga Fokker, jaringan Fokker. Masuklah itu terus jalan, kemudian Pak Sadrak, senior-senior yang lain, kemudian bagaimana supaya ini Fokker dihidupkan kembali. Sudah dari situ kita yang muda-muda ini mulai masuk memperkuat Fokker itu terus mulai jalan. Di masa itu kemudian Fokker bangkit cukup ini, masa Budi sampai dari Budi kemudian lepas ke almarhumah
Golda Ronggear, dari Golda terus ada masa transisi Pak Edi Ohiwutun masuk di situ sebagai SC waktu itu karena Golda waktu itu ke KPU provinsi. Dari situ kemudian ada proses organisasi, kemudian memilih lagi Septer Manovandu. Jadi dari sejak itu sejak Budi bagaimana organisasi Fokker itu mulai bangkit lagi, dan Fokker secara ini sudah punya sistem jaringan yang ditaruh oleh senior kita itu cukup baik sebenarnya. Kalau menurut saya itu cukup baik karena don sudah hitung dan pada saat awal itu sudah membagi Papua ini jadi 5 region. Jadi kita ada punya region selatan itu mulai dari Merauke, Asmat, Bovendigul, itu daerah-daerah itu masuk di region selatan. Kemudian lari kemana ada region Pegunungan Tengah. Nah, kita region Pegunungan Tengah ini mulai lari dari kita mulai hitung dari Pegunungan Bintang itu sampai ke Paniai, termasuk Timika. Nah, kemudian region utara Jayapura sampai ke Mamberamo lah. Kemudian kita punya region Teluk Cendrawasih. Region Teluk Cendrawasih ini Waropen, Biak, Yapen sampai ke Nabire. Kemudian sisanya ini region Kepala Burung. Manokwari, sebagian Wondama, terus Manokwari, Sorong, lari putar terus sampai ke Kaimana. Nah, region-region ini sebenarnya secara tidak sadar itu dia hampir mendekati mengcover apa yang kemudian orang diskusi tentang wilayah-wilayah kebudayaan atau 7 wilayah adat. Itu Fokker sudah punya konsep dari awal yang hampir bisa mengcover ini dari 5 region itu mengcover sebagian dari Jadi kalau kita lihat ini beberapa wilayah seperti beberapa region seperti Kepala Burung itu mencakup 2 wilayah budaya, ada Mepago, ada Memberai, terus selatan itu murni Animha. Wilayah utara itu murni Tabi. Terus Teluk Cendrawasih itu murni Saireri. Pegunungan Tengah ini yang ada Mepago, ada Lapago. Jadi Pegunungan Tengah ini yang dia 2 wilayah budaya di situ, kemudian Kepala Burung ada 2 wilayah adat. Nah, itu saya pikir kita punya senior waktu itu, walaupun sekarang informasinya belum terlalu ini, tapi ya sebenarnya dong bukan orang ini, dong orang pintar-pintar. Jadi pada saat itu sudah pikirkan. Dan kita punya 5 region itu bertahan sampai sekarang. Nah, pada saat proses pemekaran awal itu, kalau kita lihat pemekaran Papua Barat itu hampir murni itu regionnya Kepala Burung Fokker. Itu murni betul. Itu awal pemekaran Papua Barat. Papua Barat. Itu persis sudah itu region Kepala Burungnya itu Fokker pada saat itu. Kepala Burung. Region Kepala Burung. Berarti ya Bapak tadi ini kalau saya mendengarkan penjelasan ini memang pasang surut juga kan dari mulai tahun 91 Fokker dibentuk itu ada reorganisasi berapa kali juga. Kadang Fokker di posisi yang memang reorganisasi baru ada mulai semangat muda baru waktu itu Bapak kalian tahun itu. Dan saya pikir memang tantangan cukup, tetapi bisa eksis sampai sekarang itu juga didukung dengan bagaimana tadi Bapak bilang orang-orang pertama itu pintar-pintar dan cerdas, sehingga ada bisa 5 region ini bisa dibagi dan di situ nanti tahun 97 ke
Papua Barat dipisahkan itu, dan tadi Bapak sampaikan Ya, itu pemekaran provinsi. pemekaran provinsi itu region murni dari apa inisiasi Fokker itu ada di situ. Iya, itu entah sadar atau tidak, tapi itu. Entah sadar atau tidak itu ada di situ. Ya. Nah, saya lanjut lagi Bapak, ini jejaring ini tidak terlepas dari bagaimana campur tangan donor begitu. Donor terhadap mana LSM di Papua, seluruh Indonesia mungkin. Tapi bagaimana pandangan Bapak terkait donor yang saat ini di Papua ini, untuk khususnya tuh di Papua? Nah, saya sebelum sampai ke situ, saya balik ke pertanyaan tadi. Nah, ada satu hal ya. Memang mengurus jaringan seperti Fokker itu tidak mudah. Apalagi Fokker yang punya partisipan itu dalam catatan proses organisasinya Fokker itu, Fokker punya anggota yang kita sebut sebagai partisipan itu sampai 110 pada saat Fokker punya proses organisasi itu setiap 3 tahun yang kita sebut sebagai pertemuan partisipan Fokker di Manokwari pada tahun 2012. Pada tahun 2012. Nah, pada saat proses PPF itu pertemuan partisipan Fokker di Manokwari 2012 itu partisipan itu tercatat sampai 110. Dan sebagai sebuah jaringan yang cukup besar dengan kerja-kerja jaringan yang terpisah dengan situasi Papua yang tidak mudah untuk dijangkau, itu sesuatu yang memang tidak mudah untuk ditangani. Nah, sampai saat ini itu kita sadari bahwa memang itu bukan hal yang mudah, dan di beberapa kunjungan sekretariat untuk melihat kembali kemampuan jaringan ini, kita harus akui bahwa itu kemudian ada banyak partisipan Fokker yang secara organisasi, tapi juga program atau juga kemampuan pengelolaan itu menjadi menurun, sehingga sampai di tahun 2023-2024 ini kita mencatat ya mungkin lebih dari 50-an. Jadi kita bisa bilang 50% dari keanggotaan Fokker di saat itu cukup menurun drastis. Tapi ada hal lain yang menurut kita memang itu proses alami yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada partisipan yang jumlahnya menurun, tapi ada inisiatif-inisiatif baru dari anak-anak muda di beberapa kota besar di Papua. Itu ada inisiatif baru yang kemudian Fokker itu di sekretariat itu mencatatnya sebagai mitra-mitra baru. Jadi di Fokker itu ada dua konsep membangun jaringan itu. Jadi ada partisipan yang terdaftar dan diputuskan dalam proses pertemuan partisipan Fokker, tapi ada yang kita sebut sebagai mitra yang tidak terdaftar tapi berjaringan untuk bagaimana membangun itu kekuatan jaringan bersama. Jadi ada inisiatif baru dari anak-anak muda, dan itu kemudian itu dirangkul oleh sekretariat untuk lihat ini sebagai sebuah kekuatan. Nah, itu cukup baik. Nah, lanjut ke pertanyaan tadi, kenapa kemudian banyak anggota itu dalam situasi tertentu menurun? Ini kaitan dengan tadi pertanyaan bagaimana dengan pendanaan. Ini saya tidak bilang donor, tapi bagaimana kemampuan untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan. Karena kita harus akui bahwa kita LSM itu
Ya mungkin saya terus bilang 100%, tapi 95 sampai 98% itu tergantung dari donor. Nah, ketika tergantung dari donor itu memerlukan kemampuan tertentu dari masing-masing organisasi untuk bagaimana bisa membangun sumber dana atau bagaimana supaya dia tetap mampu dalam mengelola rencana kerja, rencana program pendampingan dan macam-macam itu, bagaimana kemampuan untuk bisa mendatangkan uang dalam hal ini, berkomunikasi dengan donor dan macam-macam. Nah, di situasi itu kita memang sadari bahwa kemampuan di masing-masing organisasi itu berbeda-beda. Jadi sekretariat Fokker itu ini keanggotaan Fokker itu memang ada yang unik kayak bagaimana. Jadi walaupun jadi anggota, tapi secara organisasi di konteksnya Fokker itu secara organisasi LSM atau organisasi ini itu dia tetap independen. Jadi dia walaupun jadi anggota tapi dia tetap independen karena dia memang organisasi yang didirikan oleh para pendirinya dan diurus oleh ini, dan dia punya legalitas pendirian badan hukum dan macam-macam itu. Jadi sekretariat itu tidak bisa intervensi, tidak bisa intervensi. Dia anggota jadi dia tidak bisa. Secara organisasi dia mandiri, dia independen. Jadi sekretariat itu hanya mengerjakan bagaimana berjaringan dalam konteks isu-isu bersama untuk dikerjakan. Tapi para partisipan ini itu punya independensi sendiri. Nah, dalam konteks itu seluruh pengelolaan dan bagaimana kelanjutan dari organisasi ini itu jadi tanggung jawabnya para pendirinya, pengurusnya, pengelolanya dan macam-macam. Jadi disitulah kemudian kita lihat bahwa kemampuan dari organisasi-organisasi ini ya jelas berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita bicara pendanaan atau kita bicara donor, sekretariat Fokker itu sudah beberapa kali sampaikan ke kalau kawan-kawan donor yang datang. Kalau kita mau hitung hanya beberapa LSM di tanah Papua yang kita sudah bisa hitung yang mampu untuk bagaimana mengakses pendanaan. Nah, masalahnya adalah donor ini punya kriteria, punya syarat apa sendiri. Jadi sampai pada tingkat itu ya LSM tertentu yang sebenarnya sudah punya kemampuan, yang sudah terbiasa itu yang bisa mengakses. Sementara yang sebagian besarnya, kalau saya bilang sebagian besarnya itu ya harus berjuang untuk bagaimana bisa mendapatkan pendanaan untuk kelanjutan organisasi. Sementara syarat-syarat yang dari donor-donor, terutama donor-donor besar, itu kadang-kadang itu tidak bisa dicapai oleh banyak dari kawan-kawan ini. Jadi itu menjadi kesulitan sendiri. Nah, di situ dalam beberapa situasi itu sekretariat Fokker bagaimana memikirkan untuk harus ada cara untuk bagaimana supaya kawan-kawan ini bisa mandiri atau bagaimana supaya bisa punya kemampuan juga untuk mengakses pendanaan ini. Nah, kenapa begitu? Karena terkait dengan
kekuatan jaringan. Jadi Fokker itu punya kekuatan sebenarnya itu ada pada para anggota atau partisipan ini yang dalam konteks berjaringan itu kalau tidak ada anggotanya sebenarnya tidak ada forumnya. Jadi percuma juga kita bilang ada Fokker, tapi kalau tidak ada anggotanya itu tidak ada, percuma. Jadi bukan forum itu. Nah jadi sekretariat itu di segera kita berpikir ya bagaimana ada banyak kawan-kawan donor yang datang, kita coba arahkan untuk diskusi dengan partisipan atau arahkan ke sini nih, ya, kira-kira begitu. Berarti ini ada partisipan dan juga ada yang tidak terdaftar, tetap jejaring itu berjalan terus, tetap ada komunikasi, tetap ada komunikasi. Bapak, berikutnya ini Bapak, bagaimana seharusnya posisi yang bagaimana posisi dari donor dan Fokker dan mitra-mitra partisipan untuk terus eksis dalam kerja-kerja jejaring ini? Iya, di sekretariat Fokker itu sangat sering sekali kawan-kawan donor itu sempatkan waktu untuk diskusi di sekretariat. Kita di sekretariat itu selalu coba untuk ini Fokker, iya, yang namanya Fokker itu bukan sekretariat ini saja. Yang namanya Fokker itu ada anggota di mana-mana, di seluruh tanah Papua, yang tersebar di seluruh tanah Papua. Nah, untuk itu bagaimanapun kita sesuaikan dengan isu yang juga bisa didukung oleh donor, tapi memang kita berusaha untuk coba mengarahkan kawan-kawan donor ini untuk bisa langsung ke partisipan. Tapi itu memang bukan hal yang mudah juga, karena kembali lagi ke tadi saya bilang, kemampuan untuk, ya kalau kita bilang negosiasi mungkin terlalu tapi kemampuan untuk berkomunikasi dengan donor, meyakinkan dan untuk bagaimana bahwa kerja-kerja kawan-kawan itu penting untuk didukung. Nah itu sekali lagi kemampuan kita itu tidak sama, berbeda. Jadi kawan-kawan yang sudah terbiasa mampu untuk berkomunikasi dengan donor itu yang soal itu adalah donor-donor ini memang karena juga punya standar. Standar itu baik dalam konteks dukungannya tapi juga administrasi, pelaporan segala macam yang berkaitan dengan itu. Jadi ya kadang-kadang orang juga selalu fokus atau ini pada organisasi-organisasi yang atau LSM-LSM yang sudah mapan dalam konteks itu. Manajemennya bagus, pelaksanaan programnya bagus, pelaporan keuangan dan macam-macam itu. Jadi kadang-kadang itu ya tertumpu pada LSM-LSM tertentu saja. Setiap donor datang itu saja, setiap donor datang itu saja. Dan itu di sekretariat kadang-kadang saya bilang, ini agak kacau ini kalau kayak begini. Itu masalahnya adalah ya kembali lagi sekretariat itu harus berpikir panjang untuk itu karena berkaitan dengan kalau ini partisipan ini tidak ada dukungan lagi, tidak ini lagi, terus pengurus ini malas tahu dengan ini terus terjalan, ya sama saya kita Fokker juga itu kekuatannya menurun begitu. Nah untuk itu dalam beberapa tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir itu Fokker sekretariat berpikir untuk kayaknya kita harus bisa menggagas pemikiran-pemikiran untuk melakukan fundraising entah apa modelnya, tapi untuk bisa mendukung kerja-kerja kawan-kawan LSM di Papua. Sebenarnya itu juga bukan hal baru, karena di beberapa tahun lalu Fokker sudah memikirkan itu, dan beberapa
organisasi yang kita harap untuk mengelola pendanaan untuk bisa menyalurkan ke kawan-kawan partisipan itu sebenarnya sudah ada beberapa. Di Manokwari ada Kamuki dulu. Nah, ada Kamuki. Nah, Kamuki jalan sampai ya begitu, terus Kamuki tidak berjalan lanjut. Entah nanti kita mau pikirkan apakah dia bisa hidup lagi atau tidak. Di Jayapura ada PCSF namanya. Nah, PCSF juga sama, jalan itu di bawah Fokker juga. Kemudian sebelumnya itu ada Pisivan yang di Pisivan itu di inisiatif oleh kalau tidak salah WWF dan CI pada saat itu. PCSF itu Fokker di sekretariat, tapi bukan sekretariat yang mengelolanya. Itu ya kita mau berusaha untuk bagaimana supaya dikelola secara profesional. Di Manokwari ada Kamuki yang kawan-kawan di Manokwari bangun. Saya ingat terakhir dalam situasi Kamuki mau bangkit lagi dari beberapa situasi itu saya fasilitasi pada saat. Tapi setelah itu prosesnya tidak jalan mulus juga dan akhirnya itu semua berhenti. Tidak ini.